Oke, kita sudah berhasil membuat hotspot dengan menggunakan TL-WR3020, produknya TP-Link yang cukup simple mini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya mau unboxing peralatan yang saya beli dari Shopee ya kemarin ya, sudah sampai. Kita buka saja ya unboxing ini, isinya apa ya. Ini dia barang yang saya pesan, TP-Link access point portable ya, untuk memancarkan WiFi, untuk memancarkan sinyal. Ini untuk memperluas jaringan yang kita miliki. Nah, kalau kita lihat ini mereknya TP-Link, kemudian portable 3G sama 4G. Jadi kalau misalkan kita memiliki modem eksternal gitu ya, kalau misalkan mau dipancarkan, kemudian mau diperluas jaringannya, bisa kita tancapkan di sini dengan menggunakan alat ini. Alatnya cukup kecil ya. Nah, ini tipenya TLMR3020. Nah, kenapa saya beli ini? Karena saya butuh ketika dalam perjalanan, biar supaya HP dari saya, anak saya, istri saya itu tidak usah menggunakan paket data semua, tapi kita cukup menggunakan paket data di satu kartu GSM saja, kemudian kita bisa share di sini. Ini barangnya cukup kecil, cukup simple, dan yang paling menarik buat saya bahwa barang ini itu sumber dayanya kita cukup menggunakan power bank saja. Jadi kita tidak perlu menggunakan tenaga listrik ya. Kita bisa menggunakan listrik yang disuplai oleh power bank, itu sudah cukup ya. Karena voltasenya kecil. Oke, kita buka saja ya untuk review di dalamnya itu seperti apa. Oke, ini ada manual books. Oh, ini ada kwitansinya. Ini cukup murah sih sebenarnya. Harganya cuma sekian, 255. Kemarin sih ada secondnya itu sudah dijual separuh dari ini, 125 ya. Tapi karena ini saya beli barunya, jadi kena harganya 255. Ini cukup terjangkau sih, cuma mereknya yang TP-Link ini ya. Oke, kemudian kita akan buka, ini dia barangnya. Nah, barangnya cukup kecil sekali. Nah, ini dia, kecil sekali kan ya. Barangnya cukup kecil sekali, simple sekali. Ini bisa digunakan untuk akses point, bisa digunakan sebagai router juga untuk memperluas jaringan. Ini ada beberapa lampu indikator, ada lampu indikator power, kemudian di sini ada internet, kemudian ada WiFi, kemudian ada LAN-nya, kemudian di sini ada WPS juga. Ini tombol WPS-nya, sama tombol reset-nya. Nah, kemudian kita lihat di sininya ada apa saja. Ini ada 3G sama 4G USB. Kalau teman-teman punya modem 3G atau 4G yang USB, kita masukkan di sini sehingga ini nanti akan memancarkan, akan membuat WiFi dan kita bisa menggunakannya bersama-sama. Oke, yang pertama ya. Jadi ada port USB-nya. Kemudian di sini ada port powernya. Powernya ini menggunakan micro USB ya. Ini cukup simple ya, micro USB. Cuma nggak tahu di sini ada nggak ya, nanti kita lihat ya. Ada micro USB di sini sebagai powernya, kemudian di sini ada LAN sama WLAN-nya. Jadi kalau misalkan mau konfigurasi kita bisa masukkan di sini, atau kalau ada sumber internet di rumah yang menggunakan kabel, kita juga masukkan di sini untuk dipancarkan menggunakan modem ini ya. Kemudian di sini ada 3 tombol ya. Ada 3 tombol pilihan di sini, ada optionnya. Kalau yang atas sendiri di sini, berarti ini adalah mode 3G atau 4G. Kelihatan nggak? Nah, kalau yang atas sendiri ini 3G atau 4G. Kemudian di sini adalah WSP. WSP nanti kita gunakan fiturnya, kita operate di dalam WSP itu ada apa saja. Kemudian di sini itu bisa digunakan untuk access point. Ini fitur-fiturnya. Udah, itu saja. Cukup simpel sebenarnya. Kita lihat di dalamnya ada apa lagi ya. Boxnya soalnya besar. Oh, ternyata ada di sini, ada manual books-nya ya. Oke, kemudian di dalamnya sini ternyata ada lagi kabel micro USB-nya di sini. Sudah disediakan. Ada kabel. Ya, ada micro USB-nya. Kemudian juga ada kabel LAN-nya juga disediakan di sini.
kabel LAN-nya disediakan. Kemudian juga ada beberapa manual books ya, banyak sekali manual booksnya ini ya. Setelah ini kita akan coba konfigurasi dari access point yang mini sekecil ini. Jadi kita tidak membutuhkan daya atau power yang besar karena kita cukup menggunakan micro USB sama power bank. Jadi ketika di perjalanan kita bisa menggunakan ini, dayanya disupport atau disuplai oleh power bank, kita sudah bisa menikmati WiFi di sepanjang jalan. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi untuk TP-Link MR3020 ini. Saya sudah koneksikan, saya sudah sambungkan akses point-nya dengan kabel LAN saya, dengan laptop saya. Saya matikan dulu WiFi saya, kemudian saya konfigurasi untuk LAN-nya. LAN-nya saya kasih IP manual karena standarnya 192.168. Saya ping dulu IP-nya berapa ini. Oke, IP-nya sepertinya 1.1 ya IP-nya. Ini sudah connect sudah connect ke access point saya IP-nya. Jadi laptop saya itu saya ketikkan IP 192.168.1.6. Sedangkan access point-nya MR3020 ini itu IP-nya 192.168.1.1 ya, defaultnya ya. Jadi pastikan dulu teman-teman sudah bisa connect antara access point dengan laptopnya dan bisa ngeping seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal buka browsernya saja untuk mengakses ke TP-Link MR3020 ini. Oke, kita akses 192.168.1.1. Nah, ini dia. Jadi ada passwordnya ya. Jadi passwordnya sudah saya berikan admin ya. Jadi untuk defaultnya itu admin. Nah, di sini nanti di tombolnya itu saya sudah arahkan pada tombol yang access point karena ada tiga menu di situ ya. Jadi access point ini kan bisa dijadikan sebagai 3G atau 4G untuk dijadikan sebagai router ketika kita menggunakan modem eksternal USB. Kemudian ada mode yang kedua adalah WISP kalau misalkan kita mau perpanjangan atau mau menjadikan sebagai repeater. Kemudian access point jika kita mau menjadikan TP-Link ini sebagai access point atau sebagai pemancar. Oke, jadi di sini ada beberapa menu, ada status. Ini adalah status untuk koneksinya. Ada LAN-nya juga ya, IP-nya 192.168.1.1. Kemudian ada network, ada wireless, dan ada system tool. Oke, itu ya, itu yang di status. Sekarang kita masuk ke network. Di network ini hanya ada setting untuk IP address-nya ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada DHCP-nya ya. Jadi teman-teman seperti saya tadi kan, saya pikir ini belum ada DHCP-nya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk memberikan IP terlebih dahulu di laptopnya untuk mengkonfigurasi, tapi cukup tancapkan saja kabelnya, itu sudah nanti akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, coba laptop saya yang tadi IP-nya saya kasih DHCP, apakah mendapatkan IP? Ya, ternyata dapat IP ya, 192.168.1.100, dan IP routernya atau TP-Link yang MR3020 nya itu 192.168.1.1. Oke. Sebenarnya ini simple, tidak banyak yang harus dikonfigurasi. Mungkin kalau teman-teman mau menjadikan ini sebagai access point atau hotspot begitu ya, yang diperhatikan adalah di wirelessnya saja di sini. Ya, di wirelessnya ya itu ada wireless setting ya yang akan digunakan sebagai access point. Di wireless setting ini teman-teman bisa ganti untuk nama SSID-nya. Misalkan hotspotku misalkan hotspotku ya. Kalau ini di disable berarti hotspotku ini nanti tidak akan muncul SSID-nya atau nama wirelessnya itu tidak akan muncul. Tapi kalau misalkan di enable maka dia akan muncul hotspotku ini. Kemudian di sini ada tombol hide SSID atau secret set identifier. Kalau misalkan ini di hidden maka hotspotku itu sebenarnya ada hotspotnya, tetapi di hidden tidak akan dimunculkan kepada orang lain ya.
Jadi ini di enable saja. Kemudian ada security di sini. Security adalah passwordnya. Kita bisa pilih beberapa metode password. Silahkan yang mana yang paling disuka. Tapi kalau mau yang recommended silahkan pilih yang ini, yang WPA 2 personal ya. Ini diklik saja. Kemudian di sini version sama enkripsinya nanti teman-teman bisa pilih yang WPA 2 AS ini atau pilih yang auto. Ya, silahkan pilih yang auto saja nggak apa-apa. Ya, misalkan mau dipilih yang auto, di sini tinggal masukkan saja passwordnya apa. Misalkan passwordnya saya berikan 1234567 misalkan. Maka nanti hotspotku ini akan memiliki password ini. Oke, setelah itu modenya di sini bisa kita pilih ya, sesuai dengan kliennya nanti dia support pada mode apa. Jadi ini adalah protokol dari wireless 802.11, bisa yang N, GN atau BGN. Tapi saran saya sebaiknya BGN supaya nanti klien itu dengan tipe apa saja bisa connect nanti ke sini. Oke, untuk channelnya ini biasanya sampai 13, ini diatur supaya tidak bertabrakan dengan frekuensi lain. Tetapi kalau misalkan bingung, karena ini kan mobile ya, kita akan bawa kemana-mana ya, kita pilih auto saja supaya dia nanti bisa memposisikan frekuensinya sesuai dengan interferensi yang ada di sekitarnya. Channel width-nya juga kita bikin auto saja ya. Transmit powernya kita bikin high supaya daya pancarnya itu maksimal ya. Ya, itu saja sih yang perlu diperhatikan kalau misalkan mau membuat hotspot dengan menggunakan access point TP-Link MR3020 ini ya. Oke, kalau sudah disimpan saja. Oke, kalau sudah disimpan, untuk yang lain-lain ini WPS ya. Jadi kita juga bisa menggunakan WPS kalau misalkan mau mengkoneksikan, tinggal menekan tombolnya saja. Karena di fisiknya itu ada tombol WPS-nya juga. Kemudian ada akses kontrol. Jadi akses kontrol ini bisa digunakan untuk membatasi device atau klien atau HP atau laptop yang boleh connect atau tidak boleh connect ya. Ya, silahkan di sini bisa di add saja. Kalau misalkan nanti ini diinputkan di sini, kemudian MAC address-nya sudah ketemu punya orang, itu dimasukkan di sini dan ini di blacklist, maka dia akan daftar MAC address yang ada di sini itu nanti akan di blacklist. Tapi sebaliknya kalau misalkan ini yang ada dimasukkan di sini, kemudian kita pilih yang whitelist, maka daftar MAC address yang dimasukkan di sini itu yang diperbolehkan. Tapi selain itu tidak diperbolehkan. Itu akses kontrol ya. Mungkin di bahasa lain ada yang firewall, mungkin ada yang MAC filtering dan lain-lain. Ini adalah statistiknya. Jadi siapa saja yang connect, dia kemudian ada paket yang apa namanya, yang connect, receive sama transit sama sendnya berapa, TRX-nya ya. Kemudian ada advanced setting di sini, biasanya ada password dan lain-lain misalnya. Oke, oh passwordnya ada di system tool. Nah, di system tool ini nanti kalau ini ada beberapa macam ya, bisa kita konfigurasi ya, ada jam dan lain-lain. Cukup lengkap sih dengan fiturnya ya, dengan access point TLM R3020 yang mini ini ya. Ada diagnosa koneksi, kemudian ada firmware upgrade-nya juga ya. Ada backup, restore, reboot, administration. Nah ini administration kalau misalkan teman-teman mau mengganti passwordnya tadi, ini kan passwordnya kan admin. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ganti, ini juga bisa diganti di sini ya. Admin, kemudian password yang baru apa, bisa diganti di sini. Oke, kalau sudah konfirmasi dulu passwordnya sama dengan yang atasnya, kemudian kalau sudah di save saja. Oke, kalau sudah disimpan dan seterusnya. Nanti kita cek koneksinya. Saya cek koneksinya dan saya akan masukkan kabel yang ada internetnya ke port interface-nya pada TP-Link MR3020. Dan saya akan menggunakan koneksi menggunakan WiFi yang tadi kita buat. Hotspotku kita coba ke hotspotku dulu. Hotspotku passwordnya tadi 123456778. Join. Apakah saya mendapatkan IP? Ya, saya mendapatkan IP 192.168.1.251.
Berarti saya sudah tersambung ke hotspotku. Nah, kalau kita lihat sekarang saya sudah bisa ping ke internet ya. Oke, sudah connect. Oke, kita coba internetan. Oke, kita sudah berhasil membuat hotspot dengan menggunakan TLWR3020, produknya TP-Link yang cukup simple mini ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa digunakan di perjalanan secara mobile karena barangnya cukup kecil. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika kalian menyukai konten-konten saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.